semua, welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Kita masih di GII Convact, Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle. Dan kita lagi ada di stand yang banyak banget motorhome nih. Ini kita lagi ada di standnya Delima Mandiri. Betul. Langsung sama, waduh, komandannya. Langsung Salam sama kenal. lagi. Ownernya aja nih, Pak Whitney nih. Pak Whitney, dari sekian camper van, ya kan, saya baru pertama kali lihat sebuah camper van yang, wah, saya kira ini mobil bawa pasukan perang nih. Keren banget ini bentuknya, Pak. Terima kasih. Jadi ini camper van-nya, motorhome-nya ini konsepnya seperti apa nih, Pak Whitney? Baik, kita perkenalkan dulu pemirsa. Ini namanya Baghdad. Baghdad, wah namanya ada di Irak, guys. Wah. Sesuai dengan warna dan bentuk mobilnya. Oke. Baik, ini adalah terinspirasi desainnya dari Land Rover Forward Control. Forward control. Terima kasih kepada teman-teman Land Rover Club yang sudah membuat tantangan ini jadi kenyataan. Oh, baik. oke. Jadi ada beberapa hal yang menjadi yang pertama yang kami buat. Satu, ini adalah motorhome pertama yang kami rubah menjadi 4x4. 4x4 part-time. Part-time, jadi bisa dilepas. Yes, bisa 4x2 dan 4x4 dengan high dan low gear. Satu. Kedua, motorhome pertama dengan bentuk Land Rover Control yang interiornya pun kita rubah supaya mirip dengan Land Rover Control. Ya. Oke. Yang ketiga, nanti kita lihat di dalam. Ini adalah motorhome dengan posisi mengemudi terenak. Paling nyaman. Paling nyaman untuk pengemudi dibandingin semua motorhome yang pernah kita bikin. Jadi nggak kayak nyetir truk nih? Tidak seperti nyetir truk. Oke. Oke, kita mulai dari mana? Kita mulai dari depan aja dulu nih, Pak. Ini depannya ini berarti ini udah dikasih winch. Betul? Ini untuk apa nih? Maintenance? No. Salah satu fitur Land Rover adalah depannya ini bisa jadi grill untuk sate barbecue. Ini adalah grill sate barbecue stainless steel yang aman untuk kita buat makan di jalan nanti. Oh, jadi ini kalau dibuka jadi grill sate. Dibuka, ini grill sate sebenarnya. Ya, tapi lagi diambil ya. Oke. Oh, ini lagi di. Nah. Oh. Karena Jadi, memang Land Rover yang asli pun ini bisa jadi barbecue. Betul. Memang fitur Land Rover ada di grillnya bisa dipakai untuk barbecue. Oke. Jadi itu salah satunya. Berikutnya, kalau dari depan memang ini masih mirip, tapi mirip saja ya. Sayangnya belum sesuai 100%. Oke ya. Itu dari depannya. Lampu normal, 7 inch. Dan sisanya penempatan. Oh, bagi yang sering dengan truk. Oke. Ini hal yang baru. Bawa kondensor AC ada di depan. Nah, biasanya kan di belakang. Biasa kondensor AC itu bukan di sini karena di truk itu nggak ada tempatnya. Nggak ada tempatnya. Biasa. Nah, kita depan jadinya. Oke. Nanti kita agak teknis, tapi nanti kalau ada yang mau belajar silahkan kita bisa sharing. Tapi ini adalah satu yang baru, fitur baru bahwa kita kondensor AC di depan. Itu membuat kita menjadi jauh lebih efisien. Oke. Untuk 4x4-nya ini menggunakan 4x4 apa atau seperti apa? 4x4 yang digunakan di sini itu bukan barang bekas atau bukan barang copotan dari mobil lainnya. Jadi kami mengimpor part 4x4 ini custom dari pabrikan di luar negeri. Oke. Kenapa begitu? Jadi kita ingin bikin 4x4 bukan hanya hobi, tapi ini reliable dan gampang spare partnya. Oh, buat after sales ya? After sales gampang. Dan untuk kedepannya, kita bisa mengejar bahan yang sama setiap kali kita bikin. Tidak harus selalu mencari barang bekas yang mungkin disesuaikan berbeda-beda. Berbeda kualitasnya, karena itu bekas. Jadi gimana caranya kita bikin? Ya, kita harus menspekkan. Misalnya, dengan front axle-nya menggunakan final gear ratio yang sama dengan transmisinya. Kita bilang. Panjangnya juga harus sama. Transfer case yang kita gunakan juga harus cocok dengan transmisi dan dengan front axle-nya juga. Jadi seperti itu.
Namun ini adalah prototipe 1. Prototipe 1. Ada prototipe sampai 3 katanya. Prototipenya benar, sampai 100% sempurna. Kami tidak ingin membuat sesuatu yang kami tahu belum sempurna. Lebih baik kita terus R&D, terus berpikir gimana cara jadi sempurna. Biar nanti customer yang nanti mencoba, yang udah membeli, itu nggak usah menjadi barang prototipe lagi. Contohnya, kekurangan dari sini adalah yang paling gampang. Kita lihat PCD rodanya. Coba lihat velgnya. Ini velgnya saya keren banget. Tapi Pak, keren. Mungkin tadi belum disampaikan, ini basicnya mobil apa? Oh ya. Nah, mobil ini menggunakan basis Isuzu NHR 55. Yang itu tuh guys, yang pink. Kurang lebih itu ya Pak? Ya, Isuzu NHR 55. Yang kami pilih karena memang ini the best. Dalam masalah apa? Mesin 4JB1TC-nya sangat reliable dan sangat halus dibandingin kompetitornya. Dan juga dia masih belum common rail. Jadi minum bahan bakar yang kurang baik pun yang masih lebih aman. Yang kualitasnya bervariasi masih tidak ada masalah. Reliability sudah terbukti ya. Dia 4JB1TC itu sangat bagus ya. Nah, balik lagi nih. Balik lagi masalah velg. Kalau kita lihat velgnya, bagi yang suka melihat velg, PCD tidak normal. Yang susah diadakan di Indonesia. Makanya ini salah satu kekurangan kita di prototipe 1 yang kita perbaiki di prototipe 2 sehingga PCD-nya itu bisa dengan velg yang normalnya ada di Indonesia. Gitu. Jadi bisa pakai velg Hino, velg Toyota. Kalau ini kan ya memang spesial nih. Tapi bannya bagus banget Michelin guys. Ya. Bannya cakep. Baik, itu salah satunya. Baik. Dari samping nih Pak. Dari samping. Ini dari sampingnya, catching banget beneran. Terima kasih ya. Luar biasa. Ini bukan bahas interior aja nih, ini eksterior aja luar biasa. Eksterior. Kalau dari eksterior ini memang ingin dibuat sebagai mobil yang tough, yang kekar ya. Yang kekar. Jadi kalau misal lihat dari sini, kita mempunyai double tangki. Jadi ini tangki BBM yang double. Jadi yang normal itu ada di sebelah kanan, kita tambah satu tangki lagi di sebelah kiri. Jadi double tangki dengan kapasitas sama 75 liter kalau nggak salah. Jadi bisa sampai 150 liter kanan jadi kiri. Kita bisa panjang. Kedua adalah kalau kita lihat di sini ada kompresor. Kompresor digunakan untuk jelas kalau mau ada trouble di jalan kita bisa pakai. Dan juga kalau kita lihat sana. Nah, merah putih guys. Ada teleskopik tiang bendera. Ini bisa kalau kita lagi 17-an camping, bisa jadi tempat upacara dong. Betul. Kita bisa camping sambil upacara bendera 17-an. Sambil upacara bendera 17-an. Betul. Ya. Jadi di situ. Itu yang fitur yang sangat penting yang kita gunakan. Tapi ya kita lihat di atas ada pop-up roof. Pop-up roof? Yes, ya. Yang gunanya bukan untuk tidur tapi lebih ke menambah kelegaan kabin karena kabinnya dia pendek. Jadi ketika kita berhenti camping, kita pop-up roof supaya lebih tinggi di dalamnya jadi lebih nyaman. Ya. Apa lagi? Ini apa nih? Oh, ini hanya bagasi-bagasi saja ini. Bagasi saja, jadi normalnya bagasi. Oh, buat bukan sesuatu tempat yang penyimpanan. Tempat penyimpanan saja ini, Man. Buat ini tempat meja, penyimpanan. Ini meja tempat penyimpanan. Ini kalau adalah tempat penyimpanan juga. Nanti bisa digunakan untuk. Tempat penyimpanan. Bisa buat masak. Oh, bisa buat masak di samping. Masak, ya. Ini jelas masih prototype. Dan ini bisa dipakai buat masak buat semuanya ya. Jadi karena kita di dalam nggak ada fasilitas untuk masak, jadi adanya di sini jadinya. Jadi adanya di sini. Iya, betul. Sisanya kalau dari bagian belakang cuma akses masuk aja ya? Ya, akses masuk bisa di bagian belakang. Bisa dari bagian samping. Banyak di bagian samping. Kalau untuk bagian samping bedanya untuk kiri dan kanan, kanan hanya ada pintu penumpang, tapi kalau yang samping ini bisa 2 pintu. Ya. Kita lihat dalam. Dan ini dalamnya. Joknya kayak sedan guys, tebel. Oh jadi posisi mengemudinya ini jaraknya nggak terlalu tinggi. Tuh. Jadi nyetirnya kayak nyetir mungkin minibus atau sedan. Harus dicoba bahwa ini adalah yang kami pentingkan di sini, ini menjadi mobil adventure. Jadi bukan cuma bisa kemana aja, tapi nyaman dibawa kemana saja. Dalam hal ini
karena kita sudah mengambil desain seperti ini, dengan limit lebar yang ada, tinggi, lebar, dan panjang yang ada sesuai dengan ketentuan dari Departemen Perhubungan, kita ingin membuat ini seenak mungkin. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa karena modelnya berbeda, dia lebih lebar. Oke. Nanti kita bisa bandingkan. Kalau kabin Elf yang normalnya itu nggak terlalu lebar. Iya, nggak terlalu lebar. Tapi ini sudah lebar. Ini dibikin lebih lebar. Posisi dulu kita bikin lebih minggir. Oke. Dan hanya 2 orang, tidak bisa 3 orang. Nah, berikutnya, untuk maintenance mesin bukan lagi melipat bangku seperti truk pada umumnya. Iya. Mungkin kalau pemirsa mesti lihat caranya maintenance mesin untuk kayak Elf, kayak Traga, kayak L300, dia harus lipat bangku dibuka. Ini nggak usah. Dia cukup di tengah yang dibuka. Jadi di konsol tengahnya bisa dibuka. Jadi karena bangkunya minggir, jadi di tengahnya ini yang dibuka. Betul. Wah, nanti boleh kita intip, Pak? Betul, kita bisa intip. Kita intip. Hasilnya kita bisa install bangku yang jauh lebih nyaman. Gitu. Ini saya boleh nyoba duduk? Wah, iya guys. Nyaman guys. Tapi ini headroomnya betul, itu masih di improvement. Harus improvement. Jadi ini masih ada beberapa improvement. Ketika kita bikin itu, posisi AC belum ada. Jadi betul, banyak yang harus diimprove di sini. Kalau ini prototype. Kalau nggak ada tempat AC, mungkin tempat AC-nya bisa mundur sedikit ya, Pak? Benar sekali. Jadi ini sih sebenarnya ini headroomnya nih masih lega banget. Ya. Cuman posisi AC aja harus sedikit dimundurin. Betul. Tapi duduknya nyaman, guys. Nggak kayak duduk truk, bener. Ini kayak duduk di Innova, guys. Bangkunya empuk loh. Biasanya kan bangku truk kan tipis kan? Nah, boleh kita masuk, Pak? Boleh. Nah, wow, coba nih, ini aksesnya lega banget. Jadi ini normalnya adalah bangku untuk 3 orang. Tapi ini namanya yang kita namakan kalau di dunia motorhome itu namanya rock and roll bed. Rock and roll bed? Iya, rock and roll bed. Jadi dari bangku ini bisa berubah menjadi tempat tidur yang nyaman. Total panjangnya itu bisa sampai 185 cm. Lebarnya ini ada 150 cm. Jadi kalau untuk tidur nyaman itu udah banget. sangat nyaman. Dengan kita tambah busa, tambah sedikit bed cover, harusnya jadi lebih nyaman situ. Ya. Oke, next. Jadi itu adalah fitur bangkunya. Sekarang fitur kelistrikannya. Ini yang pertama kalinya juga. Ini adalah kelistrikan yang terbesar yang pernah kita bikin di suatu camper van, yaitu menggunakan 7,2 kWh baterai lithium LFP. 7,2 kWh. Oh, 7,2 kWh. Biasanya di camper van itu yang kami kerjakan ini yang lainnya itu adalah 2,4. Ini sekarang menjadi 7,2. Jadi kita ingin memperbesar dia punya ininya ya. Jadi supaya kita ingin tahu apakah ini prototipe sekali lagi. Ini untuk kita R&D. Kita ingin tahu bahwa ini apakah berguna atau enggak untuk nanti kita bikin untuk masyarakat. Inilah R&D. Ya. Berikutnya AC. Nah, ini penting. AC yang digunakan di camper van ini memang ada AC mobil yang menggunakan kompresor yang ada di mobil. Ya, itu namanya AC yang sana. AC yang satu lagi, yang ini yang di dinding. Yang di dinding itu menggunakan kompresor 24 volt, kompresor elektrik. Jadi ini nggak perlu genset. Cukup dari baterai yang besar ini bisa menyalakan AC yang ada di dinding. Betul. Jadi the first juga buat kita membuat camper van dengan AC elektrik. Dengan 24 volt. Elektrik. 24 DC ya? volt. DC. AC itu 24 volt. Ya. Jadi seperti yang digunakan di mobil listrik atau mobil hybrid. Ini bukan AC juga? Oh, bukan. Kalau yang ini adalah sunroof. Sunroofnya itu normalnya di. Jadi kayak apa tuh namanya? Skylight bisa dibilang sunroof. Bisa kebuka. Bisa dibuka full itu. Come on guys. Sini guys. Naik sini guys. Pakai bangku. Ini naiknya lumayan tinggi. Sini. Nah, ini bagian interiornya, makanya ini ada pop-up roof. Ya. Jadi kita bisa aktivitas sambil berdiri di sini. Karena kan kalau nggak dia segini dong ya, Pak ya. Betul.
Dan ini kitchen setnya. Iya, betul. Jadi ini kita ada dua kanan kiri. Karena kenapa seperti ini? Ini akan berfungsi juga sebagai mobil logistiknya kita. Makanya ini lega di sini sampai bawah sini. Jadi lebih banyak kelegaannya di sini untuk mobil logistik. Di sini ada kita punya. Untuk meja. Cara pakai mejanya itu harusnya mundur dan nanti menjadi bangku. Untuk kita makan. Jadi bangku ini ya, yang bisa maju mundur. Bisa maju mundur. Dia bisa sliding. Bangku tengahnya bisa maju mundur. Ya kan? Di sini juga ada berbagai macam laci-laci penyimpanan semuanya. Sesuai dengan kebutuhan Benar aja. sekali. Mau jadi apa, ini kita ingin TV di sini ada. Ini ada televisi lengkap. Ya. Dan semuanya kita inginkan masih bisa ada. Tetap ada wastafel, ada ya. Ada wastafel, ada sink. Oke, jadi ini konsep baru ya, konsep baru. Jadi yang kami inginkan itu, kalau pemirsa itu melihat bahwa motorhome itu bukan cuma satu desain untuk semua. Nah, jadi sesuai juga dengan berbagai macam kebutuhan. Makanya, ayo cobain motorhome yang ada, ya. Kita datang ke pameran, lihat semua motorhome yang ada di sini. Kebetulan kita ada banyak di sini. Ada banyak. Ada berapa? Di sini aja ada 3 ya? Di sini ada 3. Ada 4 sama Jajago. Betul. Di depan masih ada 2 lagi. 1. Oh, ada 1? Ya. Berarti total ada 5. Datang sini, karena kan dibuka untuk umum ya. Oke. Pak, saya mau nanya. Boleh. Dengan baterai 7,24 kWh, itu sebenarnya besar sekali, guys. Ya, betul. Itu sudah diuji belum? Untuk menghidupkan semua peralatan elektronik, terutama AC. Ya. Itu bisa berapa lama, guys? Ya, ini dia. Belum kita harus menguji bareng. Nanti Mas Bans harus bisa coba uji bareng karena ini itu kan sudah ada. Tapi kalau misalnya menguji jelas dengan trial. Jadi mencoba 4x4-nya, mencoba kekuatan baterainya, mencoba AC-nya juga yang elektrik, ya kompresor DC ya itu harus dicobain. Benar. Jadi kita tunggu aja nanti ada. Nah, kita nanti ada pengujian ya guys. Dan ini juga ada solar panel. Kalau saya lihat di sini ada solar panel. Kita ada solar panel di sini, tapi nggak besar. Di sini hanya sekitar 500 watt. 500 watt. Tapi bisa cukup membantu nggak untuk mengecas? Jelas. Ketika ada ini 500, kita anggap 20% kurang 400 watt bisa untuk mengecas. Mengecas baterai dari... juga. Jadi ketika siang hari bolong, kita di tempat camping ya bisa. Kita itu dapat matahari. Matahari. Ya. Nah, nih guys. Pak, boleh spill ya depannya nih. Ya. Ini bagian tengahnya nih lebar banget ya. Lebar banget. Dan posisi setirnya sekarang bangku sama setir lurus. Jadi ini digeser gitu, Pak? Ya. Harusnya kan agak ke kiri kan? Saya ke depan ya? Boleh. Jadi, kita jelaskan ya. Makanya ini, pertama, kelebaran bodi ini, itu lebih lebar daripada bodi elf. Walaupun secara total bodinya sama, tapi lebar kabinnya itu lebih lebar. Lebih lebar. Nah, hasilnya adalah kita ambil kursinya itu ke pojok. Sangat pojok. Minggir, mojok kanan kiri. Makanya kita lihat ini ada geng yang sangat besar. Makanya kita bisa taruh untuk maintenance mesin itu dari sini. Nah, ya kan? Dari situ berarti ini kan nggak usah dinaik-naikin lagi. Nggak usah ditekuk-tekuk. Makanya kita bisa install yang kursi yang jauh lebih proper untuk supir dan penumpang depan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini posisinya jauh lebih nyaman. Duduknya jauh lebih nyaman. Enak banget ini duduknya. Jauh lebih lega, jauh lebih proper ini. Nah, ini adalah yang buat 4x4, 4x2, high gear, low gear. Oh, ini gigi transfer case-nya lah ya. Untuk controllernya. Ya, biasa. Wah, luar biasa. Dan ini masih prototype. Dan masih banyak yang harus improve dari sini. Dan kita berharap banget ya, kita jujur berharap banget bahwa nantinya dengan prototipe 2, 3, 4 hasilnya akan jauh lebih menyenangkan daripada yang ini. Jadi kekurangannya terus diimprove ya? Nggak boleh berhenti. Prototipe yang berikutnya. Jadi ada 3 prototipe. Terus. Nggak akan pernah berhenti. Sampai dapat yang benar-benar, nah inilah yang sudah cocok gitu ya Pak ya? Iya. Oke, kalau gitu Pak Whitney, terima kasih banyak nih Pak Whitney nih. Siap. Atas waktunya nih. Ya, kita nanti kita tunggu aja undangannya buat kita camping bareng. Nyobain motorhome dari Delima Mandiri. Oke,
Oke, terima kasih telah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Kalau mau ada yang sepil-sepil, ada media sosial nggak untuk Delima Mandiri? Silakan, kita ada di Instagram, namanya Delima Mandiri. Oke. Dan kalau ingin mencoba pengalaman camper van, menyewa camper van, camping, jadi nggak usah beli, nyewa aja. Coba cek di Explora Camper Van. Explora Camper Van. Ya. Jadi bisa mengasakan experience camper van dengan sewa. Sewa aja, nggak perlu beli. Nggak usah punya dulu guys. Nanti kalau ada jatuh cinta, tinggal hubungi aja. Saya mau bikin. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.